Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini kita tetap dilimpahkan rahmat, karunia, serta kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kandungan Quran surah Al-A'la. Tentu kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, marilah kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan pembelajaran kita nanti peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna kandungan Quran surah Al-A'la secara umum. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai tauhid, penghambaan kepada Allah dan keagungan yang terkandung dalam Quran surah Al-A'la. Kemudian yang ketiga, peserta didik memahami urgensi mengingat Allah dan mengutamakan kehidupan akhirat sebagaimana diajarkan dalam surat ini. Baiklah, kita lihat memahami kandungan Quran surah Al-A'la. Surat Al-A'la adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang dapat membantu kita memahami betapa agung dan mulianya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar bersama-sama mendalami pesan-pesan penting yang terkandung di dalamnya. Keutamaan Quran surah Al-A'la. Sama-sama yang kita lihat bahwa yang pertama adalah dianjurkan dibaca dalam sholat Jumat dan sholat Id atau sholat hari raya. Ini adalah keutamaan Quran surah Al-A'la ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah Al-A'la dalam sholat Jumat dan sholat Id. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya surah ini. Mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah pernah mungkin tidak asing lagi Quran surah Al-A'la ini bagi kita. Sering kita dengar dari bacaan imam sholat, apalagi bagi yang laki-laki ini ketika sholat Jumat ini sering kita dengar bacaan surah Al-A'la ini. Begitu juga pada sholat hari raya, karena ini dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua mengandung pesan tauhid yang kuat. Surah Al-A'la mengajarkan umat Islam untuk senantiasa mengagungkan Allah, mengingat kebesarannya dan berserah diri kepadanya. Kemudian yang ketiga, menguatkan keyakinan akan akhirat. Dalam surah Al-A'la, Allah menyebutkan perbedaan nasib orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ingkar. Jelas kemarin pertemuan sebelumnya kita mengkaji arti dari surah Al-A'la itu yang mana perbedaan antara orang-orang yang bertakwa di sisi Allah dan orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Tentu balasannya di sisi Allah sangatlah adil. Kemudian yang keempat, bacaan dalam sholat malam Rasulullah. Ini salah satu keutamaannya. Rasulullah SAW sering membaca surah Al-A'la dalam sholat malam atau Qiyamul Lail, khususnya pada 2 rakaat sebelum witir. Artinya apa? Kita sering mendengar Quran surah Al-A'la ini, apalagi pada saat bulan Ramadan itu pada sholat witir itu dibacakan pada rakaat yang pertama sholat witir itu sering kita dengar bacaan Quran surah Al-A'la dari
ya imam-imam kita, ya. Karena itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, ya, keutamaan, ya, surah Al-A'la. Apa saja keutamaan surah Al-A'la ini? Ya, yang pertama adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah ini, ya, menjelaskan atau, ya, menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari surat ini adalah mengagungkan, ya, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya bertaubat. Ya, surat ini mengajak manusia untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mengingatkan manusia akan segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah balasan di akhirat. Surat ini juga memperingatkan tentang balasan di akhirat bagi orang-orang yang ingkar, ya, atau orang-orang yang kafir. Kemudian selanjutnya perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Al-A'la tersebut, ya, itu terkandung, ya, ini ada 5 poin, ya, yang harus kita pahami. Yang pertama di dalam Quran surah Al-A'la itu, yang pertama berisi tentang memuji, kemudian mengagungkan, kemudian memuliakan, kemudian bertasbih, kemudian mengingat Allah. Ya, inilah salah satu perintah, ya, yang terdapat dalam Quran surah Al-A'la itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, penciptaan manusia dan petunjuk, ya, berisi penciptaan manusia dan petunjuk. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah manusia itu diciptakan kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Kemudian yang ketiga, memilih jalan. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang akan mereka tempuh. Apakah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang sesat? Ini adalah pilihan bagi kita. Ya, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, itu tidak mesti, ya, manusia itu bukan berarti dia tidak ada pedoman, ya, melainkan manusia itu diberikan petunjuk atau diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia itu, ya, tapi Allah memberikan kebebasan, ya, tidak mesti harus mengikut, ya, ataupun melanggar, ya, maka diberikan kebebasan dari situ. Maka kita sebagai orang yang beriman, ya, apalagi orang yang berpredikat takwa di sisi Allah, tentu kita, ya, menjalankan, ya, atau kita memilih jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, kita pernah dengar kisah Nabi Musa dan seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ya, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, ya, ini mungkin sudah pernah, ya, kita dengar atau di pelajaran di kelas-kelas sebelumnya ini sudah pernah kita pelajari, ya, bagaimana kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini. Yang mana Fir'aun ini, ya, ketika dia, ya, dalam arti kata dia sesat, ya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, kemudian dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Allah tidak semerta-merta, ya, membiarkan, ya, perilaku Fir'aun yang sudah tersesat seperti ini, melainkan Allah memberikan petunjuk kepada Fir'aun melalui Nabi Musa alaihi salam. Ya, kemudian ketika Fir'aun ini diberikan petunjuk, maka dia diberikan pilihan. Apakah dia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dia melanggar dari petunjuk itu, atau dia ingkar. Ya. Nah, maka itu adalah pilihan. Maka bisa kita ambil pelajaran, ya,
dari kisah Nabi Musa dan Firaun ini. Ya, maka kita harus selalu mengikuti petunjuk, ya, harus selalu mengikuti perintah dari Allah, yang mana dalam konteks ini kita adalah mengikuti, kita mengambil hikmah bagaimana perintah-perintah atau ya pelajaran yang kita ambil dalam Quran surah Al-A'la ini. Selanjutnya, bagaimana ancamannya bagi orang-orang yang kafir atau orang yang ingkar atau orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah tersebut? Yang pertama tentu azab, ya. Tentu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu neraka kalau di akhirat kelak, maka orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar maka dibalas oleh Allah dengan seadil-adilnya, yaitu dengan balasan neraka. Kemudian yang ketiga, kehinaan, ya, kehinaan bisa jadi di dunia dihinakan oleh Allah SWT, bisa jadi di akhirat lebih dihinakan lagi. Kemudian yang keempat tentu kesengsaraan, ya, orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar kepada Allah seperti dalam Quran surah Al-A'la itu, mereka benar-benar akan masuk nerakanya Allah dan mereka di dalamnya tentu akan menderita kesengsaraan, bukan kebahagiaan yang mereka terima. Maka dari itu anak-anak Bapak semuanya, marilah kita, ya, dari Quran surat Al-A'la ini tentu mengingatkan kita untuk selalu kita menjauhi perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan dosa. Mari kita sama-sama untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka dijanjikan oleh Allah surga. Ya, dijanjikan oleh Allah surga. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa surga itu adalah kebalikan, ya, dari neraka. Yang mana neraka berisi dari azab, kemudian kesengsaraan, kemudian neraka atau api yang sangat panas. Lain dengan surga yang isinya adalah keindahan, kebahagiaan, kehormatan, kemudian kedamaian. Ya, surga itu akan dihiasi dengan keindahan yang tiada tara. Kemudian penghuninya akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Ya, mereka akan kekal selama-lamanya. Kemudian mereka akan dimuliakan dan dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga menjanjikan kedamaian dan ketentraman jiwa. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, inilah, ya, gambaran atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam Quran surah Al-A'la ini. Mudah-mudahan kita semua, ya, selalu diberikan oleh Allah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu, ya, dimudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan dijauhi kita dari perbuatan dosa, ya, yang mana di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, ya, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan, ya, kita dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmah, ya, dari kandungan surah Al-A'la tersebut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.